Angkatan 2024. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas proyek Medan Elektromagnetika. Yuk ikutin keseruan kita kali ini. Halo teman-teman, pernah nggak sih kalian mikir bagaimana bisa gaya listrik menghasilkan gaya tolak-menolak ataupun tarik-menarik? Gimana bisa? Dua benda yang saling bergesekan bikin benda itu jadi bergerak. Itulah yang dinamakan konsep elektrisasi. Ya udah kalau gitu kita lanjut bahas. Yuk! Halo teman-teman. Jadi di sini kita akan membahas mengenai elektrisasi. Ada 5 pembahasan utama nih teman-teman dalam elektrisasi. Yang pertama, definisi elektrisasi. Yang kedua, hukum Coulomb. Yang ketiga, arah dan jenis gaya listrik. Yang keempat, medan listrik. Yang kelima, flux listrik. Kita masuk ke pembahasan pertama mengenai jeng jeng. Apa sih elektrisasi itu? Nah, elektrisasi itu adalah proses munculnya muatan listrik pada suatu benda akibat gesekan, sentuhan, ataupun induksi. Ketika dua benda digosok, misalnya penggaris plastik sama kain wol, akan terjadi perpindahan elektron nih dari suatu benda ke benda lainnya. Nah, eksperimen penggaris plastik dengan kain wol yang digesekkan ini adalah contoh dari elektrisasi sederhana, teman-teman. Nah, ketika benda yang kehilangan elektron itu akan menjadi muatan positif, serta benda yang menerima elektron akan menjadi muatan negatif. Nah, dari situlah teman-teman muncul gaya tarik-menarik ataupun tolak-menolak. Nah, itu tuh disebut sebagai gaya listrik. Ini adalah ilustrasinya. Nah, ini menjadi positif, muatan yang menerima elektron menjadi negatif dan menghasilkan gaya tarik-menarik ataupun tolak-menolak. Itulah gaya listrik. Oke, teman-teman, mari kita lanjut pembahasan ke hukum Coulomb. Nah, besarnya gaya listrik antara dua benda bermuatan itu bakal dijelasin di hukum Coulomb. Hukum Coulomb itu memiliki rumus di mana F sama dengan K Q1 kali Q2 per R kuadrat, di mana K sebagai konstanta, Q1 dan Q2 sebagai muatannya, dan R itu sebagai jarak antar muatannya, teman-teman. Oke, kita lanjut pembahasan ke arah dan jenis gaya listrik. Arah dan jenis gaya listrik itu mengikuti jenis muatannya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat ilustrasinya. Ketika dua muatannya sejenis sama, misalnya positif dengan positif, nah dia tuh bakal menghasilkan gaya yang tolak-menolak. Lihat nih arahnya keluar. Nah, kalau muatannya berbeda, misalnya satu muatan positif, satu muatan negatif, teman-teman, dia tuh bakal menghasilkan gaya tarik-menarik. Tadi juga kan arahnya ke dalam ya, teman-teman. Oke, jadi singkatnya tuh arah dan jenis gaya listrik tuh bakal mengikuti jenis muatannya. Kalau muatannya sejenis, dia bakal menghasilkan gaya tolak-menolak. Kalau muatannya berbeda jenis, dia akan menghasilkan gaya yang tarik-menarik, gitu teman-teman. Kita lanjut pembahasan ke jeng-jeng. Apa itu medan listrik? Nah, medan listrik itu bisa kita bayangin nih, seperti daerah yang penuh dengan muatan. Nah, ketika muatannya positif, dia tuh bakal menciptakan garis-garis yang arahnya tuh nyebarnya keluar gitu, teman-teman. Jadi, dia tuh arah si ini, misalnya ini muatan listrik, dia tuh arahnya tuh bakal keluar. Nah, kalau muatannya negatif nih, teman-teman, dia tuh bakal arahnya masuk. Nah, kuat lamanya medan listrik itu dinyatakan dengan besaran intensitas medan listrik. Nah, ini rumusnya teman-teman, E sama dengan K Q per R kuadrat, di mana K konstanta, Q muatan, R itu jarak antar muatan. Nah, dari dua gambar ini teman-teman, kita bisa ngebandingin kalau medan listrik tuh misalnya semakin rapat garisnya tuh, berarti dia tuh semakin kuat. Semakin kuat medannya. Nah, kalau semakin dia renggang, berarti dia semakin lemah medan listriknya, teman-teman. Gitu. Oke, kita lanjut pembahasan ke flux listrik. Nah,
pada elektrisasi itu kita mengenal istilah flux listrik dan kerapatan flux listrik. Flux listrik ini menunjukkan banyaknya garis medan yang keluar dari muatan, sedangkan kerapatan flux itu menggunakan beberapa rapat garis medan di suatu daerah. Jadi semakin besar muatannya tuh, si garis fluxnya tuh bakal semakin rapat. Kalau si semakin kecil muatannya tuh, maka si kerapatan garis fluxnya tuh merenggang gitu. Semakin padat rapat garis flux tuh dia berarti kuat. Kalau dia renggang berarti dia lemah. Nah, konsep ini tuh ngebantu kita tuh buat memahami nih gimana muatan listrik itu menyebar pada suatu benda konduktor, baik secara merata ataupun tidak merata, tergantung kepada bentuk bendanya ataupun medium dari bendanya. Nah, dari tadi kita udah ngebahas nih terkait apa itu elektrisasi, terus arah gaya jenisnya gimana, terus medan listriknya kayak gimana, rapat renggangnya gimana, kalau dia nerima elektron dia jadi muatan apa, kalau dia ngelepas elektron dia muatan apa. Nah, kita simpulin nih teman-teman bareng-barang. Jadi, elektrisasi itu bukan sekedar ngejelasin kenapa penggaris yang tadi kita praktekin, penggaris plastik yang kita gosokkan ke kain wol bisa narik kertas. Nah, elektrisasi itu adalah ilmu dasar dari elektronika dan elektromagnetik. Nah, yang dimana bakal ngelahirin nih berbagai teknologi seperti motor listrik hingga layar sentuh smartphone. Motor listrik juga teknik dasarnya itu dari elektrisasi, teman-teman. Oke. Selesai pembahasan kita. Terima kasih. Dadah. Nah, setelah kita melalui pembahasan teori mengenai elektrisasi tadi, Nah, gimana kalau sekarang kita bikin eksperimen biar kalian jadi lebih paham? Ayo. Halo teman-teman, jadi kali ini untuk praktek elektrisasi kita bakal mencoba membuat yang namanya alat pemotong styrofoam ataupun pemotong plastik tipis ya teman-teman. Nah, di sini aku punya 2 buah baterai yang sudah diberikan isolasi listrik, isolasi hitam seperti ini. Nah, untuk kedua ujungnya ini aku menggunakan clipper sederhana buat klip kertas, lalu untuk menyalurkan panasnya atau untuk alat pemotongnya aku pakai kawat nikrom. Nah, di sini cara kerjanya yaitu si clipper ini ditaruh di bagian plus dan clipper kedua ditaruh di bagian minus, lalu kedua ujungnya ditekan hingga muncul atau mungkin tercium bau terbakar sedikit. Nah, dari sini kita bisa coba potong sapu plastik seperti ini teman-teman. Tuh, nih alat potong sederhana teman-teman buat motong tipis-tipis tuh. Nah, jadi kesimpulannya itu energi listrik yang dialirkan dari baterai menuju ke kawat nikrom seperti ini untuk menyalurkan energi panas untuk digunakan sebagai alat pemotong teman-teman, seperti itu. Nih, kita coba lagi. Nih seperti ini teman-teman, tuh terpotong kan. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, dari pembahasan teori dan eksperimen tadi, biar teman-teman bisa lebih paham, sekarang saatnya pemanasan otak dikit nih lewat latihan soal aku kasih. Jadi nggak kelamaan, dan kelihatannya juga kalian udah nggak sabar banget nih buat denger latihan soalnya. Kita masuk aja ke latihan soal pertama, yaitu mengenai elektrisasi. Dalam eksperimen elektrostatis, sebuah bola gabus kecil bermassa 0,1 gram yang bermuatan listrik digantung menggunakan tali ringan. Ketika bola tersebut diletakkan dalam medan listrik homogen horizontal sebesar 1 × 10⁵ N/C, tali penggantung menyimpang membentuk sudut 45 derajat dari garis vertikal. Jika percepatan gravitasi G sama dengan 10 m/s², hitunglah besar muatan listrik pada bola tersebut. Nah, langsung aja kita jawab bareng-bareng ya. Bola gabus bermassa 0,1 gram digantung dalam medan listrik homogen 1 × 10⁵ N/C dan menyimpang 45 derajat dari arah vertikal. Pada keadaan setimbang, gaya listrik yang bekerja pada bola sama dengan gaya beratnya. Besar gaya berat bola adalah M × G sama dengan 10⁵
min 3N. Sehingga gaya listrik juga bernilai 10 pangkat min 3N. Karena gaya listrik sama dengan hasil kali muatan dan medan listrik, maka muatan bola diperoleh sebesar 10 pangkat min 8 kolom atau setara dengan 10 nanokolom. Jadi besar muatan bola tersebut adalah 10 pangkat min 8 kolom atau 10 nanokolom. Dua generator dinamo berbasis magnet. Latihan soalnya itu adalah jika jumlah lilitan diperbanyak dari 500 lilitan menjadi 1000 lilitan, apa yang terjadi pada tegangan yang dihasilkan? Jelasin alasannya. Nah, jawabannya itu, jika lilitan diperbanyak dari 500 lilitan menjadi 1000 lilitan, maka tegangan yang dihasilkan akan meningkat. Alasannya itu, karena tegangan induksi berbanding lurus dengan jumlah lilitan. Semakin banyak lilitan, semakin banyak pula flux magnet yang terpotong, sehingga kegiatan induksi menjadi lebih besar. Teman-teman, setelah tadi rekan-rekan saling membahas mengenai elektrisasi, mari kita bahas mengenai magnetisasi. Nah, teman-teman pernah nggak sih bertanya-tanya kenapa jarum kompas selalu menuju ke utara? Singkat saja, mari kita bahas mengenai magnetisasi. Halo teman-teman, setelah tadi kita dapat pembahasan mengenai elektrisasi, sekarang lanjut yuk ke materi kedua, yaitu magnetisasi. Kita bakal ngebahas apa aja sih? Yang pertama ada definisi magnetisasi, yang kedua ada arah medan magnet seperti yang kita tahu menggunakan kaidah tangan kanan, yang ketiga ada besar medan magnet, yang keempat elektromagnetik, dan yang terakhir garis gaya dan flux magnet. Nah, apa itu magnetisasi? Magnetisasi adalah proses terbentuknya medan magnet pada suatu benda, baik secara alami maupun karena arus listrik. Ketika arus mengalir melalui kawat, medan magnet muncul di sekitarnya. Fenomena ini pertama kali ditemukan oleh Hans Christian Ørsted saat jarum kompas bergerak ketika didekatkan ke kawat berarus listrik. Next. Nah, pembahasan kedua mengenai arah medan magnet. Arah medan magnet di sekitar kawat dapat ditentukan dengan kaidah tangan kanan. Ibu jari menunjukkan arah arus listrik, sedangkan jari-jari lainnya melingkar menunjukkan arah medan magnet. Jadi, medan magnet akan membentuk pola melingkar di sekitar penghantar arus, seperti ilustrasi di samping ya teman-teman. Next. Pembahasan ketiga ada besar medan magnet. Kuat medan magnet atau induksi magnetik satuannya B. Bergantung pada besar arus satuannya I. Jarak dari kawat itu adalah R dan jenis medium itu ρ. Rumusnya bisa dilihat seperti yang tertera pada PPT ya teman-teman. Satuan B adalah Tesla atau T. Semakin besar arus atau semakin dekat jaraknya, semakin kuat medan magnetnya. Next. Nah, pembahasan keempat itu ada elektromagnetik. Jika kawat berarus dililitkan pada inti besi atau paku, akan terbentuk elektromagnet. Magnet buatan yang hanya bersifat magnetik saat dialiri arus listrik. Kekuatan elektromagnet meningkat jika arus diperbesar atau jumlah lilitan kawat ditambah. Prinsip ini digunakan pada motor listrik, relay, dan generator. Next. Nah, yang terakhir ada garis gaya dan flux magnet. Medan magnet memiliki garis gaya magnet yang keluar dari kutub utara masuk ke kutub selatan. Semakin rapat garis gayanya, semakin kuat medan magnet tersebut. Jumlah total garis gaya yang menembus suatu bidang disebut flux magnetik. Nah, rumusnya seperti yang tertera di dalam PPT ya teman-teman. Nah, cukup sekian pembahasan materi mengenai magnetisasi. Biar teman-teman makin paham nih, ayo kita tonton video eksperimennya. Go! Dadah! Tapi setelah penjelasan teori dasar tadi, aku masih kurang paham mengenai magnetisasi. Nah, gimana supaya kita makin paham? Kita adain lagi eksperimen. Boleh? Yuk! Halo teman-teman, jadi pada kali ini kita akan melakukan percobaan sederhana tentang magnetisasi menggunakan kompas dan magnet.
Yang pertama yaitu magnetisasi adalah proses membuat suatu benda, khususnya logam ferromagnetik seperti besi atau baja, menjadi magnet sementara ataupun permanen. Alat dan bahan yang perlu disiapkan yaitu kompas, magnet, lalu medan besi, entah itu jarum, besi ataupun kunci L seperti ini, dan juga alas atau meja yang datar. Yang pertama yaitu letakkan kompas di atas permukaan datar dan pastikan jarumnya menunjuk ke arah utara dan selatan. Karena kali ini kompas saya berbahasa Jepang, di sini saya sudah mengarahkan kompas ke arah utara dan selatan. Yang kedua yaitu dekatkan magnet ke kompas. Lalu perhatikan perubahan arah jarum kompas akibat medan magnet dari magnet. Selanjutnya, gosokkan magnet pada paku ataupun medan besi secara satu arah dan berulang. Lalu setelah itu, dekatkan paku atau medan besi yang telah digosok ke kompas. Terlihat bahwa jarum kompas kembali menyimpang. Hal ini menunjukkan bahwa paku besi ataupun kunci besi L ini telah mengalami magnetisasi dan menghasilkan medan magnet. Lalu penjelasan singkatnya yaitu medan magnet dari magnet menyusun domain-domain magnet dalam paku besi ataupun kunci L besi sehingga paku atau kunci L bersifat magnet sementara. Lalu kesimpulan yang didapatkan dari percobaan kali ini yaitu dapat disimpulkan bahwa proses magnetisasi dapat dibuktikan melalui perubahan arah jarum kompas. Nah, sekian percobaan magnetisasi kali ini dengan menggunakan kompas, dan terima kasih sudah menonton. Nah, tadi itu latihan soal pertama mengenai elektrisasi. Gimana, seru kan? Aku jamin latihan soal kedua bakal jauh lebih seru. Nah, untuk latihan soal kedua itu, kita ada materi mengenai magnetisasi nih. Nah, soalnya itu adalah sebuah magnet batang berdiameter 5 x 1 x 1 cm menyebabkan jarum kompas pada jarak aksial 20 cm menyimpang 145 derajat. Jika medan magnet bumi 3 x 10 pangkat 5, tentukan besar magnetisasi bahan magnet tersebut. Nah, kita langsung aja jawab ya. Karena sudut simpangan jarum kompas 45 derajat, maka besar medan magnet yang ditimbulkan magnet sama dengan medan magnet bumi. Sehingga medan magnet batang adalah 3 x 10 pangkat mm. Volume magnet dapat dihitung dari dimensinya, yaitu 5 x 10 pangkat 6 M pangkat 3. Dengan menggunakan persamaan medan magnet batang pada sumbu aksial, diperoleh momen magnet sebesar 1,2 AM pangkat 2. Kemudian, besar magnetisasi magnet tersebut adalah 1,2 dibagi 5 x 10 pangkat 6. Hasilnya itu adalah 2,4 x 10 pangkat 5 A per M. Ya gimana, seru kan? Aku jamin latihan soal kedua bakal jauh lebih seru ya, dan berjudul arah kompas. Nah, tanpa lama-lama kita masuk aja langsung ke latihan soalnya ya. Latihan soal itu adalah jika sisi kiri magnet menyebabkan jarum kompas condong ke arah timur, sedangkan sisi kanan membuat jarum condong ke arah barat, tentukan bagian mana kutub utara dan mana kutub selatan magnet tersebut. Nah, jawabannya itu adalah sisi kiri magnet yaitu jarum condong ke timur. Artinya sisi kiri menarik kutub selatan kompas, sehingga sisi kiri adalah kutub utara. Nah, lalu sisi kanan magnet yaitu jarum condong ke barat. Artinya sisi kanan menarik kutub barat kompas, sehingga sisi kanan adalah kutub selatan.